Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Entrepreneurship Day, di mana kita akan ngobrol dengan pengusaha sukses dan juga pengusaha gagal. Dan kali ini kita bertemu dengan pengusaha yang sukses. Amin, ya Allah. Gue udah serem ya pas diundang sama Hifzi. Hil, ikut yuk ke podcast gue ngomongin masalah usaha kan. Waduh, kan lu kan selalu tagline-nya gitu kan ya, pengusaha sukses atau pengusaha gagal kan. Gue masuk yang mana nih? Untung lu nyebut yang sukses. Kemarin soalnya ngobrol sama Geral, ada Geral komika, dia gagal tuh dia. Kan belajar dari yang gagal juga kita belajar gitu. Benar. Dia masa jualan soto tapi reseller soto. Soto di reseller. Iya, jadi dia Gimana beli soto cerita? dari orang, dia jual di tempat dia. Frozen atau gimana? Enggak frozen. Emang reseller soto aja, dia beli pagi-pagi dijualin sama dia. Nah, Oh, makanya bisa ya? Iya bisa. Gue pikir baju doang loh reseller. Makanya dia gagal itu. Yuh, lebay ketawanya. Maaf ya, ada orang aneh di sini. Bang Sahil, gue dikenal sama Bang Sahil itu di Mari ya, kita penyiar sama-sama. Iya, waktu lu masih Betul. siaran. Bedanya Bang Sahil tetap siaran, saya dipecat. Sedih ya. Enggak, lu kena imbas pandemi. Kena imbas pandemi, Gitu betul. aja. Sama skill yang tidak seberapa ini ya. Tapi diajak siaran lagi tetap. Iya dong. Kadang-kadang ya. Ngisiin kalau misalnya Kasino lagi liburan ke Eropa ya. Iya bener. Hifzi Oyer sama kalau sama Bang Kemal lagi nge-MC di Bali tuh. Hifzi ayo datang. Oh jadi lu emang sekarang title-nya itu adalah komika, terus juga lu adalah podcaster, Iya. sama penyiar infal kan? Iya betul. Gua tulis di bio gua itu sekarang. Keren lu. Jadi Hifzi itu ada 4 sebenarnya ya. Dia komika, terus juga dia podcaster, penyiar infal, sama satu lagi entrepreneur ya? Entrepreneur. Karena jualan baju juga Iya. kan? Kalau saya masih yang gagal sekarang statusnya. Enggak dong, lu tuh optimis dong. Amin. Kan Menuju sukses. Amin. Wah bagus nih gini. Pantesan saya dari dulu gagal tidak seoptimis Bang Sahil ya. Tapi Bang Sahil kan setelah siaran tuh kan dan kayaknya tuh viral-viralnya itu pas di TikTok ya, benar nggak? TikTok gue Bang Hifzi. TikTok kan. Itu mulai konten itu dari kapan tuh? Sebenarnya awal pandemi. Oh awal pandemi. Kan Iya lu sih, semua pandemi orang sih, pas iya. awal 2020 lu masih siaran kan tuh? Ya. Masih siaran. Terus kan kita tiba-tiba dari Mahaka diputusin untuk siaran dari rumah kan? Iya betul. Udah tuh siaran dari rumah, terus pas kita mulai siaran dari rumah, 2 minggu siaran dari rumah, bosen dong. Iya. Udahlah gue ngulik Instagram kan. Oke. Gue ngulik Instagram, terus ada fitur Q&A. Oke. Gue belum pernah nih bikin pakai fitur Q&A. Nah sebelumnya 2019 ke 2020 setiap tahun kan di akhir tahun Instagram ada Best 9 Instagram itu kan. Iya betul. Nah gue ngeliat kok konten gue selama ini yang yang disukain sama orang, yang likes-nya banyak, komennya banyak tuh yang sama istri sama anak gue. Family ya. Family. Udah akhirnya idealisme gue runtuhkan. Oh, Karena tadinya nggak mau. Tadinya nggak mau. Family gitu. Gue tuh dari dulu pengen terkenalnya sendiri. Oh. Pengen kayak lu gitu loh. Gue juga sendiri enggak nih. Jadi abis itu ajaklah family nih. Akhirnya gue bikin lah Q&A itu sama family, sama anak gue sama istri gue. Konten pertamanya itu adalah pertanyaan dari sales kantor Tezar kalau lu inget. Iya Bang Tezar tahu. Tezar nanya emang bener mau kawin lagi? Oh. Pertanyaannya kayak gitu. Sebenarnya gue nyobain konten tuh udah dari 2010 awal Instagram kan. Iya. Apapun jenis konten itu gue cobain, terus teman-teman gue pada kayak ngehina Dina gitu. Lu ngapain sih konten pengen banget terkenal? Iya gue pengen terkenal emang. Gue gituin. Terus sampai akhirnya gue nikah, gue bikin konten plesetan dari Fake Taxi. Yang suka ada di handphone lu itu loh, Fake Taxi. Fake taxi iya benar iya. Lu suka nonton ya? Kalau saya nggak suka fake taxi Pak. Nggak suka ya? Apa? Kalau saya yang sukanya yang sendiri itu dia. Oh iya. Bergoyang-goyang. Saya lebih suka ke arah sana kalau saya. Kalau fake taxi terlalu panjang ceritanya itu. Nggak sesuai kepribadian saya. Jadi gara-gara bini gue lagi Iya. kecelakaan kaki kan, nggak bisa nyetir, bini gue yang nyetir. Udah ceritanya dia jadi driver. 2018 nih. Iya. Terus kita story-storyin, followers masih 3.000, terus orang pada suka sama kontennya, suruh narik ke feed,
Udah kita posting di feed, tapi ternyata ya followers nggak nambah-nambah. Bikin 36 episode udah habis itu capek sendiri kan, Capek kayak sendiri ya, betul. apa sih gue nggak nambah-nambah followers nih, ngapain gitu, yang ada malah berkurang followersnya. Udah akhirnya pas 2019 ke 20 gue ngeliatin BS9, oh banyak kan sama bini gue sama anak gue. 2020 bikin Q&A itu ditanya mau nikah lagi apa enggak, terus gue bilang ya mau lah, masa gue nggak mau. Tiba-tiba bini gue datang dari belakang nepok pipi, plak. Terus anak gue di samping juga plak. Nah, posting di TikTok. Disuruh bikin TikTok sama kantor kan. Kita waktu itu 2020, abang tuh nyuruh bikin TikTok. Udah. Saya udah dipecat itu kayaknya. belum ya, masih belum. ya? Itu 2020. Gue udah bikin kalau itu, udah bikin TikTok dari terus, dulu ya. Akhirnya ya udah, gue bilang kayak masih skeptis TikTok apaan, tapi akhirnya gue posting di situ, dar viral. Meledak tuh ya. Meledak dari situ, terus akhirnya followers dalam 3 bulan dari 5.000 jadinya Instagram jadi 300.000, TikTok dari 0 jadi 700.000. Udah. Keren. Mulai dari situ. Wah, ada kesempatan uang nih. Kita manfaatkan. Iya. Nah, terus itu gue mau tanya saran dulu sama lu, Bang. Kalau gue kan ini juga kan beberapa kali bikin konten family juga, dan emang bagus viewersnya konten family itu di Instagram, di TikTok. Paling susah tapi gue ngajakin istri gue nih, Bang, buat berkonten. Saran gue, lu jangan ngajakin istri lu, karena nanti gue ada saingan. Jadi nggak usah ya. Nggak usah ya, udah deh sendiri aja deh. Gue pengen nanya itu gimana caranya, malah nggak boleh nih. Enggak, kalau bini gue mah emang demen begitu juga. Bini gue tuh kita sama-sama satu radio kampus ketemu di sana kan. Terus begitu ketemu sefrekuensi, terus kayak cantik juga, kaya lagi. Apa gue nikahin ya? Iya. Gitu. Bener gue nikahin. Dia mau. Ya udah akhirnya kita jadi, terus akhirnya pas diajakin konten, ya dia mau juga gitu. Oh, ke radio mah juga udah paham gitu, kayak komedi gitu ya. Nah, istri gue tuh sebenarnya lucu gitu, dia lucu kalau di komen tuh, wah lucuan Kak Eca gitu. Cuman ngajakin dia ngontennya yang susah nih kadang-kadang, Bang. Capek aku, terlalu ini udah ngepel udah. Gue setuju loh sama bini lu. Gue setuju loh. Dia melihat bahwa ini lagi ladangnya Sahil. Iya. Jangan diambil dulu ya. Kesian. Nantilah ya gitu ya. Lu udah ada podcast, udah ada segala macam, eksklusif lagi. Nggak mau bagi-bagi sama gua. Terlalu nyerang nih podcastnya ya. Bukan bagi-bagi tips ya ceritanya ya. Tapi emang apa ya, sekarang banyak juga kan yang konten family gitu kan, Bang Melki gitu kan, bahkan anak-anak komik juga kayak Rigen pada sama istrinya kan. Iya. Babe Cabita juga tuh dari dulu tuh. Tapi emang konten family itu sebenarnya konten paling kemakan, cuy. Iya. Relate soalnya. Relate sama orang. Terus dia bisa diikutin sama semua umur. Iya kan? Lu sekarang mau yang kalau di TikTok itu kan bocil-bocil kan sebenarnya kan. Tapi bocil-bocil tuh juga bisa menikmati konten-konten family. Makanya konten family tuh laku banget. Fadil Jaidi lihat deh. Iya. Oh, Fadil Jaidi bener sih, family sih dia. Dia walaupun bukan dia berumah tangga, tapi dia sama bokapnya sama nyokapnya kan, dia iseng kayak begitu aja kemakan kontennya. Betul. Sejauh ini ada masalah nggak lo bikin konten sama istri gitu? Ada yang misalnya kayak kan gue kayak misalnya bikin skrip nih, kan gue ada yang bikinin skrip nih kadang-kadang. Abis itu aku nggak gitu kata-kata. Istri gue kadang-kadang gitu tuh, Bang. Aku nggak gini lebay nih skripnya gitu. Lu suka ada gitu-gitu nggak? Gua tuh kan sebenarnya kalau skrip sama idenya tuh masih dari gue. Tapi kadang kita meetingin, matengin sama tim. Oke. Bareng-bareng tuh sama manajer gue, sama asisten gue segala macam, kita duduk bareng sama bini gue. Oh ini begini, oh ini bisa diginiin, oh ini bisa diginiin. Tapi gue tuh udah tahu, oh ini konten karakternya Rania bini gue tuh begini. Karakter gue tuh begini, karakter anak gue Muhammad tuh begini. Oh si Kamila satu lagi begini. Ya udah akhirnya kita meetingin. Jadi kayak misalkan sekarang nih kan kita lagi
syuting nih bulan puasa kan. Iya. Ini tayang puasa nggak? Apa nggak tayang ini? Ini tayang. Oh ini tayang. Terserah Bang Sahil mau tayang sore ini bisa. Oh, Sore ini gila. bisa. Bobby gokil, langsung gak bisa katanya. Langsung gak bisa. Baru gue mau bilang lu kayak nikahan tuh nggak ada same day edit. Yang buat yang ini ya, apa akad nikah Akad nanti nikah, buat tayangnya resepsi. pas resepsi ya. Keren lu. Keren. Bobby keren. Bisa. Tapi- Kayak Ramadan bisa ini ditayangin bisa. Ramadan bisa. Ramadan, Ya, jadi kita kan lagi syuting bulan puasa nih, Hifziyers ya. Apa? Nggak ada Bang, nggak ada Manggilnya apa? gitu-gitu. Hifzi lovers. Nggak ada gitu-gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, nggak usah. Hifzilisius. Nggak ada. Kemalisius tuh Bang Kemal tuh ya. Terus Jadi pada saat bikin skrip itu, gue udah bikin nih konten puasa. Kita udah mikirin idenya. Kan gue bikin konten ada anak bertanya pada bapaknya. iya. Itu kita bikin 20 untuk Oke. tayang Senin sampai Jumat kan. Berarti sebulan 20 episode kan. Udah nih ide pertanyaannya ada. Udah tinggal kita matengin aja nih. Oh, ini nanti Rania bisa begini, Kamila bisa begini, Muhammad bisa begini, bini gua begini, bini yang satu lagi begini, gitu-gitu. Enggak deh. Kak, ini Kak. Enggak, cuma satu aja. Cuma satu ya. Udah tuh dimatengin tuh. Dimatengin. Oh, jadi emang idenya bareng-bareng berarti ya. Idenya Udah bareng-bareng. Persetujuan dulu ya. Tapi kita udah sama-sama tahu, tim gua tuh udah tahu karakternya Sahil gimana, karakternya Rania tuh gimana. Lu mungkin kurang perkenalan sama bininya Hifzi. Iya. Iya, jangan terlalu deket juga sih tapi ya kan Sebenarnya gitu untuk membangun chemistry antara scriptwriter sama talentnya, lu jalan bareng deh. jangan Mas. Nggak apa-apa. Nggak usah. Ntar dia tidur di tengah-tengah kita lagi, jangan, nggak usah. Udah cukup, bikin aja skrip. Nggak, tapi skripnya udah oke lah, si Rimbo nih skripnya oke. Cuman kadang-kadang gitu tuh istriku, udahlah capek lah, nggak usah lah gitu. Dia nggak tertarik atau gimana sih? Dia sebenarnya kadang-kadang juga dia tuh kalau misalnya lagi moody Bang, kalau lagi pengen, dia justru ayo dong yang bikin ini dong gitu. Tapi kalau lagi nggak pengen, bener-bener nggak pengen dia. Susah tuh. Sama kita juga kayaknya belum nemu uangnya juga sih. Jadi dia juga ngapain sih gitu. Itu ya. Kalau udah ada uangnya, dia udah ngerasain. Aku bisa beli tas Hermes, aku bisa beli ini dari Papa Hifzi, iya kan? Aduh. Wah, enak Bentar deh banget. lah ya, semoga lah ya, bentar lagi ya mau dia ya. Iya udah mulai minta bayaran tuh dia sekarang. Tuh keren kan, udah mulai profesional. Udah bini mulai lu kan? profesional. Istri lu gitu minta bayaran juga? Iya. Oh. Istri gue minta bayaran, tapi ya akhirnya gue karena gue pelit ya, Iya. dan gue mengeluarkan kata-kata nurut nggak sama suami, mau masuk surga, gitu, nurut sama suami, Ayo nurut ya. akhirnya nurut. Iya, gue bisa lah gitu lah ya. Malah gue dimarahin. Tapi lu bilang tadi kan penghasilan dari TikTok udah lumayan lah ya berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang udah punya rumah baru lagi Bang Sahil. Jangan dikurang-kurangin dong. Apa? Rumah hasil konten. Itu Keren. campaign-nya. Bener-bener hasil konten. Pure. Keren. Nggak ada. Hasil radio nggak ada tuh selama ini. Kalau radio begini ya. Passion ya. Itu kan passion. Itu buat operasional rumah tangga. Bener. Itu pun kurang. Aduh, bener-bener Enggak. hasil konten. Tapi tuh, radio gue gak akan mau lepasin. Temen-temen Iya. gue tuh masih pada nanya, kenapa sih lu masih mau radio? Padahal kan lu di konten udah gede, udah segala macam. Ingat, konten itu ada umurnya. Bang. Betul. Selagi kita bisa menggali, ya kita gali. Tapi jangan pernah melepaskan radio. Lah, saya radio juga ada umurnya. Lalu dilepasin. Makanya tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya. Tidak ada yang abadi. Dan berapa tuh Bang kira-kira penghasilan lo per bulan kalau boleh di-spill? Takut dilihat orang pajak ya. Tapi gue bayar pajak. Tapi bayar pajak ya. Gue sangat taat pajak. Wah, keren. Jadi kebetulan karena mertua gue juga konsultan pajak gitu. Jadi gue gak pernah takut. Iya. Gue ngomongin uang ya ngomongin aja. Sebulan ya alhamdulillah 3 digit. Wah, keren. Dari konten. Ya. Itu dari endorse, paid promote gitu ya. Iya dari campaign biasanya. Yang gede kan kita iya, campaign kan. Betul. Kalau online shop, nah kan kita sebenarnya sebagai influencer atau content creator itu kan ada dua macam. Iya. Ada yang kita bermainnya di online shop, ada yang kita bermainnya di campaign kan. Iya. Nah kalau gue tuh alhamdulillah bermainnya di campaign. Online shop tuh nggak tahu
kenapa nggak segitu tertariknya sama gue? Mungkin gue kurang powerful di situ. Karena kan kita ada bidang-bidangnya sendiri kan. Iya. Kayaknya begitu, kayaknya gue nggak sepowerful itu. Kayak misalkan si Fadil Jaidi sekali posting misalkan langsung tuh banyak online berentetan tuh shopnya dia. keluar tuh yang bisa dibikin jadi konten TikTok lagi sama si Iya. brandnya itu kan. Wah ini banyak orderan bla 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 bla. Nah kalau gue tuh mungkin nggak segitunya kali. Iya sih, gue juga campaign sih. Campaign kan. Iya, bedanya lu banyak, gue nggak begitu. Lumayan ya bos sekarang ya. Tapi kan lumayan. kita sama-sama dapat campaign mobil kan. Oh iya benar. Iya, dapat mobilnya. Benar Bang Sahil. Sama nih kita ya. Stargazer sebut aja deh boleh. Iya. Sama orang sama ya. Hyundai, Stargazer. Tapi lama nih approvalnya. Tolonglah percepatlah biar bisa ambil mobil lain. Terus kan lu dari konten kan udah viewersnya banyak-banyak. Alhamdulillah. Sampai akhirnya lu memutuskan bikin bisnis The Camels Bang. Iya. Iya kan? Itu gimana ceritanya Bang? Jadi tuh sebenarnya gini, gue tuh punya temen gue ini dulu dia tuh bisnisnya sama bokap gue, properti. Oke. Terus orang akhirnya kaya lu berarti dari dulu Bang ya? Ya masa baru tahu sih lu. Sombong ya. Jarang lo orang Arab sombong. Kita cuma bisa sombong di dunia. Oh Pak. iya betul. Di akhirat cuma Allah yang boleh sombong. Iya betul. Iya kan? Manfaatkan. Enggak. Baru ini gue dapat nasihat salah dari orang Arab nih. Canda kali. Ya. Jadi terus temen gue akhirnya banting setir, dia bikin digital marketing. Oke. Digital marketing, terus dia ngajakin Hil, yuk bikin produk yuk. Lu pengen bikin apa? Lu kan family nih kontennya. Setelah lu besar ini ya di TikTok dan di Reels gitu-gitu ya. Waktu itu gue baru naik tuh, masih di tahun awal 2020. Okay. Terus akhirnya gue bilang, yang lucu tuh skincare kayaknya. Skincare tuh lagi naik daun banget kan. Banget. Nah dia tuh emang fokusnya juga skincare kan. Oke. Terus ya udah gue bilang gimana kalau misalkan sabun aja. Kebetulan adik gue kan eksim kan. Dia punya eksim. Gue tuh pengen sabun yang multifungsi. Oke. Jadi dia bisa buat badan, dia bisa buat muka, bisa buat ngilangin jerawat. Kebetulan adik gue jerawatan. Iya. Adik gue nih kayaknya penyakitan deh. Dia jerawatan, dia eksim. Jorok banget gitu kan. Ini sama, ini ada orang ini nih. Tata Gage namanya. Iya. Selangkangnya kurap, sininya pano. Oh iya, boleh gak lihat selangkangan lo? Iya. Kasih lihat tak? Cepetan. Enggak. Gila lu, nunjukin. Boleh, kalau dia boleh. Coba bayar 30 sama gua. Nah itu salah satu kampanyenya Hifzi. Campaign apa? Terus Bang. Terus akhirnya ya udah kita bikin lah si sabun ini. Sabunnya dia untuk menghilangkan jerawat muka, jerawat punggung, menyembuhkan bekas luka, menyamarkan bekas luka, menghilangkan flek hitam dan mencerahkan kulit. Bukan memutihkan ya, tapi mencerahkan kulit. Ya. Oh, palu gada juga nih. Palu gada. Jadi satu sabun itu bisa lo pakai untuk muka dan badan. Belakang kuping juga bisa berarti. Belakang kuping bisa. Suka bau tuh kadang Bang. Belakang yang sini lu nih. Nyiumin kupingnya siapa sih? Gua. Lu giniin. Iya. Terus lu giniin. Iya. Lu nggak pernah? Gak pernah. Coba dah. Bau coba. Bau The Camel sabun Wah, ini bagus sabunnya. Iya, kalau gua kan pakai sabun Kompas. Tahu nggak lo yang buat sabun cuci? Yang bau tai. Sabun bau tai. Enggak bercanda. Bagus tuh, bersih banget tapi. Nah, terus akhirnya ya udah. Gue bilang ya udah yuk kita bikin yuk. Nah, kebetulan bikin sama mereka itu langsung diurus BPOM-nya. Oke. Jadi kita udah dapat hakinya, kita udah dapat BPOM-nya, maklun lah, maklun istilahnya. Nah akhirnya kita bikin, kita meeting, gua maunya yang begini, dibikinin lah sama mereka beberapa kali revisi kan nih Hil, kayak begini nggak. Oke udah, terus gua mau. Lu tes tuh kadek lu. Iya gue tes tuh. Dia tester, adanya setelah ingredients-nya gue tahu halal semua, Iya, oke. Karena ngurus halal kan gak segitu gampangnya kan. Jadi yang penting ingredients-nya halal, udah gue pakai, gue cobain ke adik gue cocok nih ternyata. Nah terus eksimnya dia perlahan hilang karena adik gue tuh banyak alasan. Namanya Nagib kan. Gib, lu bantuin mama cuci piring. Gak bisa kak, tangan gue eksim. Bangkainya adek durhaka nih kayak begini kan. Gak bisa, akhirnya gue bikinin sabun. Si Nagib tuh pasti kalau disuruh beli gula juga kan, Nagib beli gula.
nggak bisa, aku panuan sih. Nggak bisa, aku Apa malu. hubungannya Panu sama beli gula? Kalau aku keluar aku diledekin sama keluarga, Itu. sama orang-orang komplek gitu kan. Jadi alasan tuh, Jadi akhirnya lu alasan. bikin sabun itu Gue ya? bikin sabun itu supaya dia bisa bantuin nyokap gue nyuci. Oh, sesimpel itu ya? Sesimpel itu backgroundnya. Nggak butuh uang ya? Nggak butuh uang awalnya. Terus? Cuman akhirnya begitu kita jualin, kita bermainnya di ads. Oke. Jadi Ads di TikTok atau enggak? Facebook? TikTok, Facebook, Instagram, segala macam kita mainin di situ. Oke. Jadi bener-bener ads-nya itu harus kena banget, campaign-nya itu harus kena banget. Nah, awalnya, awal pertama kali keluar Desember 2020 kita salah campaign. Gue bikin sabun itu adalah sabun family. Oke. Karena lu mau konekin ke konten lu Ke konten gue. tadinya. Oke. Sabun keluarga. Nggak kena Pak, cuma 700 botol lakunya. Wah banyak itu, 700 aja. Dikit. Dikit ya, oke. Itu kalau untuk kita jualan sabun dikit Pak. Oke, terus? Jadi kita nggak bener-bener nggak jualan selain online ya, kita bener-bener online doang jualannya. Terus akhirnya kita coba meetingin lagi sama tim, wah ini 700 dikit banget nih kita jualan segini nih, gimana caranya? Ya udah kita fokus aja ke fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan jerawat kan? Ya udah orang tuh sekarang masalah utamanya adalah jerawat muka, jerawat punggung. Begitu kita riset datanya ternyata orang nyari sabun tuh yang bisa menghilangkan itu. Oke. Ya udah kita mainin itu karena memang fungsinya itu, karena kan ada vitamin A, C dan E, ekstrak teki, ekstrak moringanya semua, essential peach oilnya. Hafal ya. Hafal Pak, kan kita yang punya produknya. Terus? Ada lagi di mobil produknya gitu. Boleh deh, gue beli deh satu deh bang, ntar. Nggak usah dong. Terus? Lu gue endorse. Wah terima kasih, siap. Tenang. Ntar bikin berapa konten harus kalau saya endorse itu? 10 lah. Wah, kayak mobil ya. Udah deh gue beli aja bang. Bener deh. Terus Akhirnya ya udah si sabun itu kita fokusin untuk menghilangkan jerawat muka sama jerawat punggung. Yes itu problem banyak orang. Gua juga ada nih beberapa nih. Rata-rata orang jerawat iya, punggung. Terus begitu kita rubah kampanyenya dan iklannya dari yang tadinya gue idealis, gue pengen iklannya harus yang keren. Begitu kita bikin receh, kena Pak. Sereceh apa bang iklannya bang? Receh, bener-bener yang receh, yang lu ngeliat iklan murahan tau nggak? Itu baru kena. Di TikTok ya? Di TikTok. Kalau di Reels kemakan juga nggak kayak gitu? Di Reels kurang. Oh kurang. Tapi kan memang target kita waktu itu di Shopee sama TikTok kan. Oke. Udah kita jualan di dua itu. Begitu kita rubah campaign sebulan doang, dari 700 jadi 7.000. Gokil, Sebulan 10 kali 7.000 lipat. botol. Gokil. Itu gue langsung, wah gila campaign seberpengaruh itu ya. Udah dari situ kita fokusin ke situ. Terus kita keluarin varian yang kedua. Variannya sebenarnya cuma beda ukuran doang. Oke. Dia nyari yang 280 mililiter. Oke. Tadinya kita bikin 500 mililiter. Oh yang lebih kecil ya? Tadinya kita bikin karena sabun family ya kita bikin yang buat Ya, gede lah keluarga gitu kan. Ya udah alhamdulillah jalan sampai sekarang, tapi sekarang memang gedenya lewat TikTok Shop. Dan itu pengeluaran buat ads-nya sama bulan pertama dan bulan kedua atau lebih? Enggak, beda, lebih masif. Oh. Kita tuh per bulan ngeluarin buat ads aja itu kurang lebih 100 jutaan. Sekarang? Iya. Gokil banget Bang Sahil. 100 juta sebulan? Iya, untuk ads-nya. Menghasilkan, wah udah pasti MM-an sih itu sih. Penghasilannya itu ya bisa 4 kali sampai 10 kali. Keren. Dari apa yang kita keluarkan, omset ya, omset ya, bukan bersih ya. Iya. Omsetnya gitu, karena kan ada HPP juga gitu-gitu kan. Tapi lu selalu terlibat di dalam kontennya nggak Bang? Atau ya udah lu serahkan aja nih ke tim, pokoknya lu yang bikinin konten. Jadi gini, waktu itu pada saat kontennya dibikin relate sama gue, si konten The Camelsnya ini justru nggak terlalu kena. Begitu kita pakai orang-orang yang biasa, kontennya makin receh, orang nggak terkenal segala macam dipakein, malah kena Pak. Buat di TikTok. Buat di TikTok. Oh, menarik. Itu makanya gue heran, muka gue nggak menjual ya ternyata ya. Berarti ternyata dengan lu besar di TikTok itu bukan pengaruh besar juga ya buat brand lu ya, atau masih connect tuh Bang? Itu masih connect, orang tahu itu produk gua dan trustednya jadi di situ. Oh ini brandnya Sahil. Iya, itu kan selalu di branding, ini brandnya Sahil gitu kan.
Tapi untuk metode iklan yang nggak melulu pakai muka gue atau bini gue atau anak gue, tapi pakai orang lain gitu loh. Kita pakai model. Jadi akhirnya, nah setelah kita pakai model, oke ya ternyata. Nah tapi TikTok ini kan berubah terus. Kayak sekarang nih, kita lagi di masa-masa susahnya nih. Ads-nya berubah. Jadi pada saat satu produk ketika dijual itu kan ada biaya iklannya, perhitungannya untuk satu produk, terus ada HPP kita juga segala macam. Ini jadi mahal banget Pak satu produk karena biaya iklannya naik. Nah kita lagi empot-empotan nih sekarang. Kita lagi ngerubah cara yang kita pakai, strategi yang kita pakai. Kita udah kurangin banget bermain ads sekarang. Nah organik. Kita mainin lagi organik. Kita pakai konten-konten kita lagi. Kita deketin pakai konten kita lagi karena TikTok tuh kan dinamis banget ya. Dia berubah mulu. Nah sekarang kita lagi ngikutin. Jadi kita tuh juga sebagai brand owner harus ngikutin tuh. Apa nih, ada aturan apa lagi, regulasi apa lagi nih. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Kayak live, metode live-nya gimana, bla 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 bla. Gue sekarang sampai hire co-host untuk live TikTok. Ini lagi live nih sekarang nih. Ini kan kita syuting jam 11 kan. Terus dia siaran berapa lama tuh? 6 jam sehari. 6 jam? 6 jam. Gokil. Tenggorokannya nggak keluar tuh. Kan 2 jam break, 2 jam break gitu. Oh emang harus gitu ya. Live masih ngaruh nggak sih Bang? Soalnya gue pernah cobain live sekali waktu itu. Gue ngikut juga tuh. Capek ya gitu. Emang. Iya kan capek. Nah alasan lu pikir gue kenapa gue hire co-host kenapa? Capek bener. Itu masih ngaruh live masih itu? Ngaruh. Masih ngaruh. Justru ya? TikTok Shop itu sekarang lagi naik-naik banget untuk orang-orang yang live. Makanya kita manfaatin lah si live ini. Maaf Bang, kalau The Camels TikTok Shopnya udah berapa sih ininya followersnya gitu-gitu? Akunnya The Camelsnya sendiri 100 berapa ribu gitu. Itu organik ya, kita benar-benar nggak beli sama sekali. Dan tiap hari itu live? Tiap hari live, tapi sekarang live-nya dari akun gue. Nah ini permasalahannya adalah sekarang kalau kita live dari akun brand itu nggak seberapa kena. Live-nya dari brand ownernya. Oh gitu. Jadi sekarang live-nya dari akun gue. Ya dimasukin yang keranjang kuning itu ya. Live-nya dari akun gue. Terus gue tuh bingung gitu, pas live itu apa sih Bang yang dilakuin Bang? Yang dilakuin joget-joget, mandi lumpur. Bisa tata dapat koin. Bisa sih bisa. Enggak maksudnya kalau buat brand itu apa gitu Bang yang dilakuin gitu? Sebenarnya lu jualan aja sih, udah pure lu jualan aja kayak TV shopping zaman dulu kan. Cuman kan sekarang TV shopping beralihnya ke sosmed kan. Iya. Cuman kalau di akun kita pribadi, ya kita harus buka sama kitanya dulu. Oh kita buka dulu. Baru habis itu nanti co-host kita. Terus dia masuk jualan, kasih promo. Lu tuh yang tiba-tiba, yuk bentar lagi promo yuk, ayo yuk. Terus jualannya tuh harus yang receh banget Pak. Nggak bisa yang. Contohnya? Yuk nih kita lagi ada promo gini-gini. Nggak bisa yuk sebentar lagi yuk ada promo yuk. Siap-siap yuk di tap yuk layarnya yuk sampai tap sekian nanti kita bakalan kasih promonya yuk sikat yuk. Gitu Pak. Harus gitu ya. Gue ngeliatinnya capek. Untung saya bisa menyuruh orang. Kalau tidak saya harus bekerja lebih keras. Lu ada host itu berapa? 1 orang? 1. Oh baru satu. Sekarang. Gue baru mulai. Di hire gajian atau di hire per kedatangan? Dia gajian sebulan. Apa syarat? Lu kan pasti nyari orang ini ada kriterianya kan Bang? Iya apa? harus bawel. Harus bawel, nggak tahu malu, berani ngomong, udah itu aja. Itu doang ya. Itu mereka daftar atau lu emang tahu orangnya? Mereka daftar, kita buka. Dibantu juga sama si akun The Camels aslinya kan. Kita lagi nyari host gini. Ya udah, masuklah si orang-orang itu. Sama yang mukanya menjual juga. Itu penting. Makanya gue taruhnya perempuan. Betul sih, perempuan ya. Gitu. Kalau gue mau minta sedikit saran juga boleh ya Bang ya. Kayak misalnya gue punya brand big size gitu kan, buat kaos gitu. Kalau menurut lu apakah harus hostnya itu yang big size juga badannya atau ya nggak apa-apa yang biasa aja badannya misalnya kayak ya big size gitu. dong Pak. Oh gitu ya, biar dia langsung nyobain gitu ya. Iya, karena mereka tuh pengennya gini, si netizen itu kan pengennya Kak spill keranjang nomor sekian dong, keranjang nomor sekian dong. Nah itu kan maunya dipakai, dilihat.
Atau elunya juga muncul di Iya, situ. iya. Gua kemarin waktu pertama kali tuh muncul juga sih. Lo muncul, Muncul. lo pakai pakaiannya gitu-gitu. Nah, itu akan lebih ngebantu dan trusted orangnya. Oh, nih berat badan gue sekian nih. Mm-mm. Nih gue pakai bajunya ukurannya yang ini Mm-mm. gitu. Lebih kelihatan gitu. Tapi itu kemarin gue sempat denger juga kayak sekarang itu live TikTok gitu-gitu tuh udah mulai berkurang banget pengaruhnya. Bener nggak bang? Live TikTok itu bukan berkurang pengaruhnya sebenarnya, tapi lebih banyak pemainnya. Ah. Jadi lebih viewers kita spreading kemana-mana, Hmm. menyebar kemana-mana gitu loh. Terus cara lu biar mereka tetap mau nontonin live-nya gimana? Kalau gue sih awal ya biasanya gue nggak langsung jualan, gue bercanda-bercanda dulu. Oke. Canda-canda dulu, main-main dulu segala macam, udah sekitar setengah jam, sejam baru hajar jualan. Sejam dulu tuh baru hajar jualan. Iya, nge-build community-nya dulu. Pakai yang ads itu nggak bang? Enggak gue. Enggak ya? Enggak. Oh jadi berarti organik aja ya? Iya. Ah. Tapi sebenarnya kata orang TikTok ya lebih Hmm. berpengaruh kalau misalkan lo pakai short video. Short video maksudnya? Jadi lo bikin videonya dulu. Oh, misalkan nih gue lagi pakai baju ini nih guys, lihat deh. Tuh, cakep ya. Mm-mm. Padahal kan gue big size nih. Mm-mm. Gue pakai ukuran sekian. Nih besok bakalan gue diskon di live gue nih. Hmm. Nah, kan lu bisa taruh scheduling live event kan Iya, kalau iya. di TikTok. Lu pakai itu. Nah, Iya, itu iya, iya. gede, Pak. Ngaruh itu ya. Lu selalu melakukan itu? Enggak. Gimana sih ngasih saran tapi enggak? Enggak, gue enggak pakai itu. Enggak itu ya. Tapi gue dikasih tahu sama orang TikTok, TikTok. gitu Oke. katanya. Seberpengaruh itu. Oh, gitu ya. Iya. Terus lu masukin keranjang kuningnya. Iya, iya. Udah akhirnya dia nanti orang itu akan masuk, dia ngeklik cardnya itu untuk si live eventnya, dia reminder pada saat lu live keluar remindingnya ke mereka. Menarik. Gitu. Terus Bang Kemal nih juga gua lihat-lihat kan di Instagramnya kemarin sempet. Bang Kemal siapa ya? Bang Sahil bang. Gara-gara ada Kamal, gua Kemal lagi ya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Dia puasa. Puasa. Gara-gara ada Kemal, soalnya gua kemarin baru podcast sama Bang Kemal. Oh gitu? Bang Kemal Palevi tapi. Oh, Kemal Palevi. Kemal Palevi. Bukan Kemal Mukhtar ya? Bukan. Gua podcast sama orang Arab terus nih. Jadi minder gua. Ya Bang Sahil, gua ngeliat kan di Instagram lu juga jualan e-course juga tuh. Nah itu gimana tuh Bang? E-course itu jadi kan gue lagi sebenarnya gue kerja sama salah satu brand. Oh, bukan lu sendiri ya? Kalau Bang Kemal Mokhtar kan dia bikin sendiri tuh. Dia bikin dijual sendiri. Cuman kan dari dulu gue punya sekolah kan, gue punya kelas community gitu untuk ngelatih public speaking, komunikasi dan segala macemnya kan. Iya. Nah ini sekarang gue lagi kerja sama brand dan akhirnya brandnya itu tuh adalah boleh disebut? Boleh. Link.id. Oke. Jadi dia tuh model kayak Linktree yang suka Iya, yang tahu. link di bio kita. Nah, tapi di situ lu bisa jualan. Lu mau jualan produk digital bisa, produk yang enggak digital juga bisa. Oke. Lu mau jualan kelas bisa di situ. Wah, menarik banget tuh. Nah, akhirnya dia masuk, dia tap in ke gue, yuk kita bikin. Nah, bikin konten bikin course gimana caranya untuk ngonten. Termasuk ada public speakingnya di situ. Ya udah gue bikin. Jadi ada 7 modul video, lu beli 7 modul itu. Kalau sekarang kan baru 5 modul nih yang diupload nih dengan harga 250.000. Nah, lu nanti sampai 7 video lu bisa dapetin seharga 250.000. Gitu. Nah, karena emang basicnya gue demen ngajar, gue demen bikin video kayak gitu ya, gue bikin juga akhirnya gitu. Tapi kalau itu yang produksiin mereka semua? Enggak, gua. Oh, lu yang produksiin? Itu gue yang produksi sendiri. Sama si editor gue. Gitu. Ntar gue beli deh. Gue contoh. Bang Kemal juga gitu, gue beli kemarin. Soalnya Bang Kemal gitu, dia bilang, Hip, lu itu harus bikin yang gitu-gitu kata dia. Kelas. Bukan, iya kelas iya. Atau misalnya lu harus bikin kayak, lu kan jualan digital download video stand up lu gitu. Dia bilang kan, lu bikin juga yang murah-murah kata dia gitu. Dia ngajarinnya biar bisa dijualin juga tuh di TikTok gitu. Kalau lu itu dijual di TikTok gak Bang? Enggak, itu gue di aplikasinya itu sih. Linkit itu. Jadi orang cuman ngeklik bio kita langsung keluar tuh di tampilan kita tuh keluar langsung ada di bio yang pertama
e-course 250k, tinggal klik udah gitu doang. Nah kalau itu gimana Bang? Apakah dijual dengan baik, terjual dengan baik atau? So far sih sekarang alhamdulillah ya udah hampir 1.000 yang beli. Sukses terus ya orang ini ya. Jadi sedih nih kalau denger. Kuncinya Satu. rajin ibadah. Udah Bang, tanya dari Enggak ya, gue bercanda. Tapi kalau rajin ibadah itu bener harus. Iya, gitu. harus. Nah, maksudnya omongan gue rajin ibadahnya bercanda itu. Gua jualan digital download udah berapa bulan nih? Masih 100-200 kayak. Itu udah berapa tahun? Ini gue baru sebulan setengah. Oh, Baru sebulan setengah. keren. Tapi kan emang ada pasarnya, Pak. Iya. Setiap gitu-gitu kan ada pasarnya. Nah, gue tuh diajak sama mereka untuk ngelihat, Hil, lo mau bikinnya kelasnya apa? Nah, pada saat gue live dan segala macam, itu kan banyak orang yang suka nanya tentang konten. Oke. Nah, kenapa nggak gue bikinin aja kelasnya? Ternyata bener kemakan si kelasnya itu. Jadi yang lihat pasar, pasarnya lagi arahnya ke sini. Tadinya mereka minta public speaking aja deh. Pak, Gen Z sekarang nggak terlalu oke sama public speaking. Mereka lebih pengen public speakingnya untuk konten. Jadi gue bikininnya public speaking for konten. Include di dalam video itu, di dalam 7 modul video itu. Jadi 3 tentang public speakingnya, 4 tentang kontennya. Teknik-teknik konten dari mulai pertama konten gimana, apa aja yang harus lo laluin, bla 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 bla, stepnya gimana. Nah itu gue bahas di video itu gitu. Satu video juga nggak panjang-panjang, gue cuman 6 menit sampai 9 menit. Oh gitu. Under 10 menit. Mahal juga itu ya. Bisa Mo, kita buat Mo. Langsung buat bulan depan Mo. Langsung kita jualin Nih Mo. kalau misalkan lu lihat ya, Hifzi dari tadi ya, pas gua ngomong itu dia gini. Mikir nih disimpan semua nih sama dia. Iyalah, karena emang fungsi gua bikin konten itu belajar, dan buat teman-teman juga di rumah jadi belajar kan kalau yang punya usaha. Bener gak sih? Oh, udah dicatat di sini. Apa tuh? Enggak. Kan ini kan terekam. Nanti iya. gua nyatetnya nanti. Langsung jadi strategi habis itu. Makanya gue senang bikin konten itu jadi belajar gitu. Iya sih, dari bener. kegagalan orang, dari kesuksesan orang. Tapi lu punya apa ya, jiwa entrepreneurship dan kayaknya semua dagangan lu laku gitu Bang. Enggak Pak, Enggak justru, juga. Pak. Gua baru mulai entrepreneur itu pas di Sabun The Camels. Sebelumnya Sebelumnya berarti belum pernah. Gak pernah berani gue. Gue gak pernah berani disuruh bokap gue bikin usaha. Ayo mau bikin usaha gak gini-gini. Enggak, gue mikirnya gagal. Sumpah. Gue tuh Kalau ayah mah tadi ini ya apa, properti ya? bokap properti dari dulu. Oh berarti itu Emang keluarga besar gue tuh rata-rata properti. pengusaha gitu ya. Terus disuruh bikin usaha gini. Aduh enggak pernah jadi. Begitu gue nyemplung ke si The Camels ini, terus gue merasakan bahwa wah bisnis asik juga ya, seru juga ya ternyata ya. Lu belajar secepat itu gimana Bang? Yap. Tapi apa emang lu udah pernah belajar sebelumnya? Enggak, gitu? learning by doing aja. Otodidak aja. Makanya sekarang nih kita lagi boncos. Sekarang lagi masanya boncos ya. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan itu. Kita nggak sigap sama perubahan itu. Gitu loh. Tahun kemarin 2 tahun ini kan kita udah panen nih ibaratnya. Nah sekarang masuk tahun ketiga ini, tahun kita lagi kena boncosnya nih. Nah di sini kita lagi muter otak gimana caranya muter strategi. Makanya kita sebagai entrepreneur kan harus sigap sama segala macam perubahan, apalagi sosmed kan. Relevan terus ya. Iya, kita harus kayak wah gila nih tiba-tiba berubah lagi begini. Plan B kita gimana, plan C kita gimana, plan D kita gimana. Wah gila, capek Pak mikirin begituan. Capek Bang. Emang. Makanya kadang saya udahlah bodoh. Udah dipikirin kok berubah lagi gitu. Tapi lu ngelihat perubahan-perubahan itu referensinya dari mana sih Bang? Kan sebenarnya kalau kita dari sosmed, itu kan lu dikirimin regulasinya ketika mereka ada perubahan. Itu yang nggak pernah kita baca, yang kita asal agree aja. Oh gitu. Nah itu kalau lu baca sebenarnya perubahannya cukup signifikan Pak. Iya. Oh ini sekarang pendapatan kita kena potongan lagi sekian. Nah potongan ini kan berarti ngaruh ke ongkos produksi kita. Betul. Iya kan? Betul. Oh perubahan iklannya sekian. Sekarang jadi begini. Oh berarti click to rate kita misalkan dari satu produk. Iya. Tadinya misalkan kita cuman 5.000 misalkan biaya iklannya untuk satu produk. Sekarang bisa jadi 20.000. Berarti kan
ongkosnya kita untuk si satu produk ini akan jadi lebih gede ditambah sama HPP-nya kita kan. Itu langsung kayak wah gila ya. Ini begini nih gimana caranya nih muter otak. Terus kita mulailah riset lagi. Oh sekarang brand-brand lagi ngapain? Oh mainnya pada ke kreator-kreator. Dia pakai kreator-kreator yang mikro. Yang mereka nggak terkenal mereka siapa tapi jualannya tembusnya gila-gilaan. Lu lakuin itu juga? Sekarang lagi kita lakuin begitu. Menarik. Kita pakai kayak gitu sekarang strateginya. Jadi kayak wah gila juga. Iya bener sih, tinggal ngelihat brand yang gede ngelakuin apa kita bisa tiru ya. Iya yang kayak gitu. Tuh Bob. Kenapa lu yang live ya? Enggak, ya bantuin buat brandnya juga gitu, kita diskusi juga kadang-kadang gitu. Seru Pak, tapi seru ya secapek itu sih. Belajar terus berarti ya Bang? Belajar terus, lu harus sigap banget ngurusin begituan. Ini gue balik ke ini Bang, lu kan banyak bikin konten buat brand gitu kan. Ya kan, campaign buat brand juga kan selain The Camels ini kan. Nah, lu apa sih yang pertama kali lu pikirin? Kan biasanya kita dikirimin brief nih. Nah, abis itu kan lu pasti mikirin gimana nih biar viewersnya gede nih. Nah, itu apa yang lu lakuin Bang? Gua bikin seorganik mungkin kontennya. Jadi gue biasanya sama brand itu gue bilang kalau dia ngasih brief kan brand suka banget ngasih brief kan. Terus briefnya itu kan rata-rata hard selling banget kan. Iya bener. Jadi kalau gua ngeliat, waduh ini nggak gua banget. Ini kalau gua kayak begini nggak kena nih orang tahu ngiklan nih. Lu bilang tuh ke brandnya. Gue bilang lewat. Berarti kita nggak boleh nurut banget juga ya ke brand ya? Atau gimana? Lu kan harus punya bargaining juga. Kayak contoh, ini kan ada yang tap in di bulan puasa ini di konten ada anak bertanya pada bapaknya, pewangi kan. Pewangi itu waktu itu kita meeting nih sama si pewanginya. Kita meeting, dia nawarin konsep. Pas dia nawarin konsepnya gue bilang, waduh itu dari pertama udah ngiklan, mohon maaf. Itu jatuhnya viewers gue akan lari duluan. Iya betul. Gimana kalau misalkan konsepnya gini, kita bikinin pertama kan ini relate-nya sama, lu kan arahnya mau nyuci untuk produk-produk sejadah, sarung gitu-gitu. Nah itu kalau kita turunin lagi, kita relate ya, sama bulan puasa, berarti relate-nya sama perang sarung, teraweh gitu-gitu. Nah gua sama bini gua perang-perangan dulu aja. Kita main perang sarung segala macem, tiba-tiba baru nanti di tengah, baru masuklah si anak gua ngeluh tentang si sarungnya bau lah bla 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 bla, baru kita masuk ke produknya. Jadi tetap masuk tap in-nya di konten kita. Kan dia tadinya minta dibikinin konten sendiri. Gua bilang gua lagi ada campaign nih. Campaignnya ada anak bertanya pada bapaknya. Kalau lu masuk di sini akan lebih gampang karena ini selama sebulan kita tayangin tiap hari Senin sampai Jumat. Nah lu akan lebih enak di sini masuknya buat si brand. Brandnya langsung wah iya ya tuh lucu tuh. Bisa tuh dapat ide juga dari kita ya kan dia. Iya dia dapat idenya, makanya akhirnya ya mereka setuju ya sekarang kita udah eksekusi, udah posting sih kemarin. Keren. Tapi memang dia kan minta postingnya di TikTok. Di TikTok itu dia minta pakai keranjang kuning di dalam videonya. Nah algoritma TikTok. Iya, gue tahu. Ketika kita pakai keranjang kuning, nurunin banget tuh. Bukan nurunin, jadi dia tuh ada segmen viewers baru kalau pakai keranjang kuning. Jadi ibaratnya lu kayak punya 2 views yang berbeda antara pakai keranjang kuning sama nggak pakai keranjang kuning. Gitu. Jadi gue udah bilangin sama brandnya kalau pakai keranjang kuning nanti akan ngedrop ya. Iya. Oh iya brandnya udah oke, nggak masalah. Ya udah oke, gue bilang kayak gitu karena kalau konten gue yang ada anak bertanya pada bapaknya ini kan biasanya viewsnya 1M, 2M gitu kan. Yang ini 10.000, 20.000, 30.000. Dan mereka nggak masalah juga dengan itu. Karena gue udah sounding. Yang penting kan gue udah sounding. Itu. Terus gue pengen minta saran ini nih Bang, buat gue juga sih. Ini kan gue maksud gue brand gue nih masih kecil banget lah. Dan juga buat teman-teman di luar sana mungkin yang baru punya brand, UMKM gitu yang pengen nyoba bikin konten di TikTok, di Reels, bingung gitu. Apa yang harus dilakuin Bang? Nah, itu dia tuh. Lo beli konten gue ya. Oh ada di situ ya? Ada di bio Instagram gue, tapi nggak apa-apa nih. Sedikit lah, spill dikit lah. Gue spill sedikit. Intinya pada saat kita bikin konten, itu kita harus punya pilar. Konten pilar. Sahil, konten pilarnya family comedy, kerjaan, hobi, sama fatherhood.
ibarat kursi ini kan ada 4 kakinya. Mm. Nah, pilar itu si kaki-kaki kursi itu 4 Mm. itu. Nah, dari 4 ini yang bisa lu turunin jadi konten. Nah, misalkan family comedy lu mau bikinnya apa? Sketsa kah? Iya. Lu mau bikin Q&A-nya kah? Hobi kerjaan, gue siaran, gue mau bikin aircheck siaran kah? Atau gue mau bikin video nge-MC kah atau apa? Terus hobi gue penerbangan, gue suka banget sama pesawat kan. Oke. Gue nge-review pesawat kah atau apa? Sama fatherhood, konten gue sama anak gue oke. ngapain gitu. Tapi bukan yang komedinya. Ah. Yang tentang cara gue ngedidik anak, parentingnya. Oke. Nah yang kayak gitu. Nah intinya lo harus nemu itu dulu. Konten pilar lo apa? Dari konten pilar lo turunin. Nah dari 4 konten pilar lo akan ada satu yang jadi main pilarnya. Oke. Nah ini lo bisa nentuinnya dari mana? Dari jumlah likes, views, komen. Lo lihat dari, jadi lo posting 4 macam dulu nih misalkan. Ya kan? Masih gado-gado nih konten lo ibaratnya. Tapi gado-gado yang sesuai pilar. Abis itu nanti lo akan lihat, lo akan riset sendiri. Oh ternyata yang disukain sama orang tuh ini ya. Nah ini main pilar lo udah. Kayak misalkan lo main pilar lo stand up, ya udah stand up lo itu. Ya. Jadi kan lo sekarang pilar lo kan ada stand up, terus ada podcast, terus ada entrepreneur. Ini kan satu lagi apa nih? Apa Mbo? Kuliner. Beda ya kalau kuliner ya. Kuliner juga masuk itu pilar, masuk pilar. Nah udah. Terlalu banyak pilar saya Pak. Sebenarnya gitu Pak. Justru makin banyak pilar kita makin oke Pak. Tapi kita cuman ambil 4 aja yang bisa kita highlight. Nantinya kalau 4 ini kita udah jalanin selama beberapa tahun, mulai kita ambil lagi, comotin lagi pilar-pilar yang lain. Oke. Gitu. Oke. Siap Bang Sahil, terima kasih banyak tips-tipsnya, saran-sarannya. Bayar dong. Iya boleh Bang. Bayar pakai apa ya? Penghasilannya udah sebesar itu ya. Nah, tapi kalau lu mau tahu nih ya, yang lagi pada dengerin, kalau mau tahu lebih lengkapnya cara bikin kontennya gimana, klik link di bio Instagram gue. Di situ ada videonya. Betul. Kalau misalnya pengen nganuin jerawat punggung juga ya, beli The Camels. Nah, iya itu. Ya. Gue hanya bisa bayar dengan mempromokan itu. Dengan viewer tidak seberapa ini. Tapi semoga ilmu dari Bang Sahil ini bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Ini bukan ngajarin ya Bang Himsi ya. Iya. Karena gue juga ini masih belajar. Buktinya gue boncos kan. Gue lagi boncos kan sekarang gitu. Iya. Gue pokoknya seneng banget kalau ketemu sama pengusaha-pengusaha gitu Bang. Belajar banyak gue. Amin ya Allah. Makasih ya Bang Sahil ya. Terima Sama-sama. kasih juga teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Entrepreneurship Day selanjutnya dengan pengusaha yang sukses atau gagal. Yang lainnya ya. Bang Sahil sukses bro. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kaya banget dia sekarang. Amin ya Allah. Makasih Bang Sahil, dadah. Sama-sama, dadah.